Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh terus-menerus untuk membaharui hidup kami. Kami diajak untuk tidak hanya menjadi penonton dalam pergulatan hidup kami, tapi menjadi pelaku yang membaharui diri. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa. Dalam bab demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita semua diajak untuk terus-menerus bertobat. Untuk terus-menerus membaharui diri. Beberapa waktu yang lalu, beberapa umat ya semacam mengeluh kepada saya bahwa banyak teman-temannya yang tidak bertobat, katakanlah begitu. Aktif, sangat aktif, tetapi tidak membaharui diri. Sulit sekali untuk berubah dan merasa bahwa seolah-olah pelayanannya hanyalah pelayanan yang sekedarnya tanpa perubahan. Dan itu saya katakan bukan hanya untuk Anda, tetapi di banyak tempat orang aktif, sibuk di gereja, tetapi masih memiliki egoisme yang cukup kuat. Saudara, hari ini Yesus mengajak kita untuk seperti seorang penabur. Pengalaman orang tersebut, seorang penabur yang menaburkan benih di tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri-duri, tanah yang tidak subur, atau tanah yang subur dan baik. Tidak jarang kita hidup dalam mencari Tuhan, tetapi tanah hati kita tanah yang berbatu-batu, tanah yang keras, tanah yang menghendaki dirinya sendiri sebagai segala-galanya. Bukan tanah yang subur, bukan tanah yang pantas untuk ditumbuhkan dengan benih-benih yang baik, lalu menghasilkan buah yang berlipat-lipat ganda. Kita dipanggil untuk, sekali lagi kita dipanggil untuk berbuah. Dan Yesus mengatakan buah yang kuberikan adalah buah yang berlipat ganda. Dan itulah tujuan hidup kita. Yohanes bab 10 ayat 10. Bagian yang bagus sekali, kita dipanggil untuk berbuah. Betulkah kita berbuah? Sungguhkah kita berbuah? Sebagai anggota keluarga, suami dan istri, sebagai komunitas, mari kita tanya pada diri sendiri, apakah hidupku berbuah? Dan itulah suatu pertanyaan dan suatu kerinduan dari setiap dari kita, berbuah. Menghasilkan buah berlimpah. Berbuat baik kepada anggota keluarga. Berbuat baik kepada orang lain. Berani mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang sekalipun untuk kebaikan orang lain. Karena itulah maka saudaraku terkasih, Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang penabur. Penabur yang sungguh-sungguh menghasilkan buah berlimpah. Karena tanah hatinya subur. Sekali lagi, tanah hati kita harus subur. Ya. Dimana ketika sabda Allah ditaburkan, kita menghasilkan buah berlimpah dimanapun berada. Kita tidak mengeluh, dan kerap kali penderitaan dan salib itu adalah sarana kita untuk berubah, ya, untuk diubah oleh Tuhan. Sakit memang, tetapi ternyata Tuhan mengubah hidup kita. Semoga Tuhan dan semoga penderitaan dan salib yang kita alami membuat kita untuk semakin tumbuh dan berkembang
untuk menghasilkan buah-buah pertobatan, untuk menghasilkan kesakitan penderitaan itu membuat kita sadar bahwa ego kita harus berubah. Sekali lagi, musuh kita yang paling utama adalah ego kita. Dengan ego itu Tuhan mengubah diri kita. Semoga Tuhan mengingatkan kita dengan penderitaan dan salib. Ego kita dibuang, dijauhkan, ya, dan menjadi tanda kelahiran Tuhan untuk berbuat baik dan berbuah. Buah harus menjadi berlipat ganda, karena itulah tanda kebaikan yang Tuhan telah berikan, Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Semoga rahmat Tuhan bekerja dalam diri Anda dan diri kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.